Itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman kami. Doa Tuhan yang jamah bahkan nanti kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan, mendi firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi mendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang mempercayai untuk menyampaikan firman urapan-Mu mengalir Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, Tuhan sucikan, Tuhan yang layak, Tuhan dimampukan. Ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat dan tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percaya pagi hari ini, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah menerima luar biasa, dan dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama pegang senyuman untuk saudara, jumpai yang menjadi pertama. Mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yuk, walaupun tanggal tua, senyumannya harus tanggal muda. Pak Pendeta, iya Pak Pendeta tanggal tua. Saya mau bilang saudara, masih ada 1 minggu lagi. Masih tua banget ini saudara. Haleluya. Tapi saya percaya yaitu tetap dalam sukacita Tuhan, karena setiap kita anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Sekali lagi sama-sama memberikan senyuman. Sekali lagi jumpa dengan mungkin mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya tadi saudara ada sedikit merenung dulu di belakang saudara, karena ada yang Tuhan target saya untuk sampaikan ke saudara. Sebenarnya saya masih mau merenung lagi, tapi kasih apa udah kode dengan lagu Di Saat Ku Tak Berdaya, saudara. Iya, itu memang tandanya dia sudah nggak berdaya lagi, saudara. Haleluya. Iya, cuman yang duduk dia kan berdiri dulu, udah nggak kuat lagi. Makanya udah saya langsung maju saudara, dan saya senang bisa lihat semangat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Kalau terang sekarang yang paling meriah buat Tuhan, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita mengangkat Alkitab kita, yang bawa kitab Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, yang bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Markus 5 ayat 25 sampai 29. Salmen monitornya boleh tambah dikit lagi di monitor. Yuk kita lihat ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan baca bergantian. Saya 25, saudara 26 gantian ayat yang ke-29. Kita akan baca sama-sama. Kita akan baca lanjut sampai 34, saudara, supaya kita mengerti kisahnya secara keseluruhan. Yuk ayat yang ke-25 sampai 34 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 25 demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 silakan. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kemudian dikatakan apa? Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 silakan. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30, iya. Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ayat 32. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat 34 sama-sama. 3 ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu apa? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari. Sekali lagi 34 dikatakan apa? Maka katanya kepada perempuan itu, hai. Haleluya. Nah, saya mencatat di sini saudara, lagi saya sangat luar biasa. Saya percaya saudara sangat
pernah familiar dengan kisah ini saudara, di mana ada seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun saudara, dan akhirnya apa? Dia mengalami yang namanya mujizat saudara. Pendarahan 12 tahun bukanlah satu kondisi yang mudah saudara, di mana bicara tentang tubuh kita terdiri dari yang paling besar adalah darah saudara. Jadi kalau bicara tentang kita kekurangan darah, maka itu satu kondisi yang tidak mudah bagi tubuh kita saudara. Saya mencatat sih saudara dari buku medis yang pernah saya baca, kalau orang itu kekurangan 10-40% itu akan pusing, kemudian 15-30% akan mengganggu jantung, saluran pernapasan, akhirnya apa? Menyebabkan mual. Ketika sudah mencapai 30 bahkan 40%, tubuh akan mengalami trauma, jantung dan nafas semakin terganggu, dan akhirnya apa? Bisa menyebabkan pingsan saudara. Kalau ada di antara kita yang mungkin tekanan darahnya normal tapi masih pusing, artinya mungkin kurang uang saudara, kurang darah ya. Haleluya. Nah, saya mau bilangkan lagi saudara, wanita ini dalam kondisi yang tidak mudah, tetapi yang menarik dari wanita ini adalah apa? Dia akhirnya menerima mujizat yang luar biasa saudara. Akhirnya apa? Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, mujizat yang luar biasa ini saudara, kenapa? Karena dia sekali lagi saudara punya sesuatu yang luar biasa yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Ada hal yang luar biasa yang dimiliki oleh wanita ini. Sebenarnya saudara, dari kisah ini ada hal lain yang saya bahas sepanjang hari ini saudara. Tadi pagi di sesi pertama saudara, sebenarnya dalam kisah yang sama, tetapi yang saya bahas adalah dari perspektif pengertiannya saudara. Nah, tapi tadi ketika saya di belakang saudara, sebelum saya masuk, ketika saya masih dalam ruangan pendeta, ada yang Tuhan taruh di hati saya dari kisah yang sama tapi perspektif yang berbeda. Dan saya percaya kalau dari Tuhan gak pernah salah. Amin. Dari Roh Kudus gak pernah salah. Sebagai hamba Tuhan saya harus tunduk pada apa yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa? Karena saudara adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat saya. Makanya saya tunduk pada perintah Tuhan, otoritas Tuhan. Saya percaya sekali lagi apa yang mau Tuhan sampaikan akan memberkati setiap kita. Yang percaya diberkati boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang akan kita pelajari dari wanita ini saudara yang menerima mujizat adalah begini saudara. Yang pertama adalah bicara tentang dia punya iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, wanita ini punya iman yang besar. Amin. Coba kita lihat saudara ayatnya yang ke 28, sama-sama kita baca saudara, ayatnya yang ke-28. Haleluya. Seperti yang saya bilang dalam doa saya tadi saudara, doa saya semua yang hadir semuanya terima mujizat Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sekali lagi saudara, 3 ya. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau bilang saudara, mujizat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, tetapi untuk bisa melihat mujizat kita harus punya yang paling esensi, yaitu apa? Iman. Nah, wanita ini kenapa dia terima mujizat Tuhan? Kenapa dia akhirnya menerima mujizat yang besar dalam kehidupannya? Yaitu karena dia punya iman yang besar. Dari kata-kata ini saudara bisa melihat wanita ini punya iman yang luar biasa. Asal jamah saja jubahnya, Tuhan gak perlu sentuh dia, Tuhan gak perlu berdoa buat dia, Tuhan gak perlu menjamah dia. Wanita ini punya iman. Asal ku jamah saja, nggak usah tubuh Tuhan, nggak usah tangan Tuhan, hanya jubahnya saja, aku pasti sembuh. Saya mau bilang saudara, ini menyatakan iman yang luar biasa. Kalau saudara mundur ke belakang, saudara akan menemukan Tuhan memang melakukan banyak mujizat, tetapi sebelum-sebelumnya Tuhan melakukan mujizat dengan apa? Berdoa. Tuhan melakukan mujizat dengan menjamah, Tuhan melakukan mujizat dengan sarana. Tapi wanita ini saking besarnya imannya, dia bilang Tuhan nggak perlu sentuh aku yang sentuh jubahnya saja aku sembuh. Saya mau bilang saudara, ini menandakan dia punya iman yang luar biasa. Dan iman seperti inilah yang harus kita miliki untuk melihat mujizat yang besar. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, di depan setiap kita harus punya iman yang besar. Karena iman yang besarlah yang akan membuat kita melihat mujizat yang besar. Pak Pendeta, tapi kan Tuhan bilang kalau iman itu sebesar biji sesawi. Saya mau bilang saudara, jangan perhatikan ukurannya, tapi perhatikan jenisnya. Yang Tuhan maksudkan biji sesawi adalah bicara tentang ada pertumbuhan di sana. Hari ini mungkin imanmu kecil, tapi kalau kau punya iman seperti biji sesawi jenisnya saudara, artinya ada mengalami pertumbuhan di sana. Imanmu akan menjadi besar. Iman yang besar akan melihat mujizat yang besar. Katakan amin. Saya mau bilang saudara,
Iblis tahu iman yang besar akan membuat kita melihat mujizat yang besar. Makanya seringkali iblis akan berusaha mengkerdilkan iman kita. Seringkali iblis akan berusaha mengecilkan iman kita dengan segala macam cara. Iblis akan bilang apa? Oh, udahlah, nggak ada gunanya lagi kamu berharap sama Tuhan. Sudahlah, kamu nggak usah andalkan Tuhan lagi. Toh ada orang lain juga yang belum terima mujizat, kamu juga nggak akan terima mujizat. Toh ada orang lain yang belum pulih, kamu juga nggak akan dipulihkan. Saya bilang saudara, hati-hati. Even orang-orang di sekitar kita bisa iblis pakai untuk apa? Untuk melemahkan, untuk mengecilkan iman kita. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun keadaannya, iman kita harus menjadi iman yang besar, katakan kami. Makanya saya selalu bilang saudara, perkatakan iman supaya iman menjadi besar. Perkatakan perkataan firman supaya iman menjadi besar. Orang mungkin mulai datang bilang, udahlah, usah kau berharaplah, kamu nggak akan sembuh. Langsung perkataan firman, aku pasti sembuh. Oleh bilu-bilu, aku pasti sembuh. Perkataan firman akan membuat iman menjadi besar. Amin. Karena semua orang saudara ngeri hari-hari ini. Iblis bisa pakai siapa saja. Iblis bisa pakai orang sekitar kita yang berkata, udahlah, nggak usah berharap lagi lah. Udahlah, nggak usah terlalu pikirin mujizat lagi lah. Kamu tuh udah nggak akan sembuh. Semua dokter udah bilang kamu itu nggak akan sembuh. Saya mau bilang saudara, sekalipun orang berkata mustahil, kuatkan imanmu, besarkan imanmu. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Amin. Sekalipun orang-orang mungkin berkata, udahlah, nggak usah beriman, suamimu nggak akan pulang lagi. Yang bawa kabur dia kuntilanak paling nomor 1 se-Tangerang dan sekitarnya. Kuatkan imanmu. Ibu-ibu mau nggak ada yang hamil? Tenang Pak, suami saya Pak, waduh, amburadul Pak, kuntilanak mana nggak ada yang mau sama dia Pak. Yang nggak gitu juga. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kuatkan iman. Kenapa? Karena iman adalah satu hal yang sangat penting. Ketika kita punya iman yang besar, sama seperti wanita yang benar 12 tahun ini, iman yang besar menghasilkan mujizat yang besar dalam dunia. Tepukkan dia paling banyak buat Tuhan. Jangan sama dengan dia yang punya iman yang besar. Di situ ada mujizat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang luar biasa dari wanita ini saudara sehingga membuat dia melihat dan menerima mujizat yang besar? Yang kedua adalah karena dia punya iman yang bertindak. Sama-sama bilang sama saya, iman yang bertindak. Sama-sama bilang sama saya, punya iman yang bertindak. Amin. Coba sama-sama kita baca saudara ayatnya yang ke-27. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-27. Masih dalam pembacaan kita saudara. Ayatnya yang ke-27. Yang sudah di sana sudah bilang, aku diberkati. Dia berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sekarang saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sedikit saya mau kasih gambaran buat saudara, kondisinya begini saudara. Jadi pada saat itu saudara, orang yang pendarahan pada masa itu saudara, itu dipandang dari tradisi Yahudi pada saat itu saudara, dipandang hina dan harus jaga jarak. Jadi nggak boleh tinggal dekat dengan orang, jadi harus tinggal jauh dari orang saudara. Dan sekali lagi posisinya nggak boleh dekat-dekat dengan orang saudara. Nah, tetapi wanita ini saudara, dia akhirnya apa saudara? Dia nggak mau diam saja dengan keadaannya. Dia adalah pribadi yang setelah dia beriman, imannya yang kedua adalah iman yang bertindak saudara. Karena kenapa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati atau sia-sia. Nah, wanita ini kenapa dia terima mujizat Tuhan dan Tuhan puji imannya? Karena dia bukan cuma percaya, tetapi imannya itu dia aplikasikan dengan tindakan. Dia maju, dia berjalan, dia hampiri Tuhan, dan akhirnya apa? Dia terima mujizat Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam hidup kita, pastikan setelah kita percaya, sama-sama bilang sama saya, kita bertindak. Amin. Karena ada banyak orang, mereka cuma sampai dipercaya tapi nggak mau bertindak. Mereka percaya tapi nggak mau ada tindakan iman. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iman bisa sia-sia tanpa tindakan saudara. Jadi pastikan apa? Kalau kita sudah percaya, pastikan kita tindakan, kita harus ada. Kita bertindak dengan iman. Ada banyak orang percaya, aku percaya orang sukses berhasil, tapi nggak bertindak, cuma diem aja. Saya mau bilang saudara, kalau nggak bertindak bagaimana bisa sukses saudara? Kita percaya kita akan sukses, tapi tiap hari tidur terus. Jadi kau berbahan, main game terus, Mobile Legends, PUBG, sampai stres. Hari ibu bilang sama saya, Pak Pendeta, suami saya lagi stres. Kenapa ibu? Soalnya dia main Mobile Legends nggak mitik katanya. Opo nggak tahu apa tuh mitik, jim apa tuh mitik. Mitik itu satu pencapaian dalam Mobile Legends. Pak Pendeta kenapa tahu? Karena saya juga pro player gamers. Saya mau bilang ya,
Ada banyak orang punya iman, tapi mohon maaf ya, tidak bertindak. Akhirnya apa? Nggak pernah terjadi dalam kehidupannya. Dia punya iman, akan terima mujizat, akan sembuh, tapi pada kenyataannya dalam tindakan yang nggak sesuai. Saudara, saya mau bilang, saudara, iman tanpa perbuatan telah mati atau sia-sia. Pastikan apa? Sama seperti wanita ini. Ketika kita sudah percaya, selanjutnya sama-sama bilang sama saya bertindak. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Lakukan bagian kita dengan baik. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, bertindak dengan iman, maka mujizat akan menjadi bagian setiap kita. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak ini, jangan diam aja. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Kita harus bertindak. Mujizat Tuhan sudah menanti. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang mesti bersiap-siap apa yang akhirnya membuat wanita ini melihat mujizat yang luar biasa. Yang ketiga adalah imannya, adalah iman yang pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, iman yang pantang menyerah. Amin. Kita lihat sama-sama, masih di dalam ayat yang sama, saudara. Ayat yang ke-27, sudah. Ayat yang ke-27 sampai 28. Ayat 27 sampai 28. Sama-sama kita baca. Yuk, 3, ya. Dia maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tahan sampai saudara. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekat Yesus dari belakang. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, orang yang pendarahan itu dipandang hina, dipandang najis, jadi nggak boleh dekat-dekat dengan orang. Nah, pada saat itu, ketika Tuhan Yesus hadir di sana, ada banyak orang yang berkerumun mendekati Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, buat wanita ini sebuah penghalang yang besar, penghalang yang luar biasa. Kenapa? Karena konsekuensinya pada masa itu, kalau wanita yang pendarahan yang najis, ketika dia mendekati orang akan bilang jangan, menjauh. Kalau sampai dia tetap mendekat, hukum Yahudi mengatur pada saat itu, orang boleh melempari wanita ini dengan batu. Sekali lagi, mereka akan suruh wanita ini pergi. Kalau dia tetap mendekat, mereka akan melempari dia dengan batu. Saya bilang, saudara, ini kondisi yang tidak mudah buat wanita ini. Sebuah penghalang yang besar. Kenapa? Karena kalau dia memaksakan untuk maju, konsekuensinya sekali lagi, saudara, dia bisa dilempari dengan batu. Jadi bukan hanya penghalangnya ada banyak. Dalam kelemahan dia harus menerobos begitu banyak orang. Kemudian kalau sampai dia ketahuan, dia bisa dilempari sampai mati. Ini satu kondisi yang tidak mudah. Halangannya terlalu besar. Tapi hebatnya wanita ini, sekalipun ada penghalang, imannya adalah iman yang pantang menyerah, iman yang menerobos. Saya mau bilang ya, ketika kita beriman, ketika kita bertindak, kadang-kadang yang kita temukan bukan hasilnya, tetapi tantangan demi tantangan. Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah bertindak, yang kita temukan, yang ada di depan kita, bukan langsung mujizat, malah kegagalan demi kegagalan. Tapi iman yang benar, belajar dari wanita pendarahan 12 tahun ini, saudara, adalah iman yang pantang menyerah. Apapun keadaannya, maju terus. Apapun tantangannya, maju terus. Apapun tembok penghalangnya, terobos terus. Sampai kapan? Sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bilang ya, anak Tuhan harus mental pejuang. Atau mental pejuang dan mental mohon maaf, loser. Mental orang-orang yang kalah. Yang membedakan adalah apa? Orang-orang yang loser, mereka yang gampang menyerah. Ada tantangan dikit langsung menyerah. Ada penghalang dikit langsung menyerah. Mohon maaf ya, iblis nggak senang lihat kita terima mujizat. Makanya pasti dia akan taruh penghalang di depan kita, apapun bentuknya. Dan kalau kita gampang menyerah, kita bisa akhirnya tidak akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Makanya anak Tuhan harus mental yang kuat. Mau apapun penghalang yang maju terus, terobos terus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kita lihat mujizat itu menjadi bagian setiap kita. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara imani. Saya nggak tahu mujizat apa yang sementara saudara harapkan dalam hidup. Kau yang sudah percaya, that's good. Kau yang sudah bertindak dengan iman, itu luar biasa. Tapi kalau kau ngalamin kegagalan, jangan nyerah. Kalau kau ngalamin halangan, jangan nyerah. Maju lagi, bangkit lagi.
Terobos terus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kau lihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan punya waktunya dalam kehidupan setiap kita. Kalau belum terjadi, jangan nyerah, maju terus sampai waktu Tuhan itu datang dalam hidup. Ada satu keluarga suami istri saudara. Mereka rindu punya keturunan saudara. Mereka udah percaya, mereka udah lakukan bagian mereka. Mereka sudah bertindak dengan iman. Tapi pada kenyataannya, mereka belum dapat keturunan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, terus gagal. Tapi hebatnya mereka nggak nyerah. Masuk tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun 9, tahun ke-10, capek pasti. Tapi hebatnya saya bilang ya, suami istri nggak nyerah, rajin ibadah, terus cari tuh Jemaat Balai Sapi ini sekarang Jemaat SCB. Terus sampai tahun ke-15, saya mau bilang banyak orang di posisi ini pasti sudah nyoba. Tapi hebatnya mereka nggak nyerah. Singkat cerita, sampai tahun ke-17 mereka dapat mujizat, istrinya akhirnya mengandung dan akhirnya sekarang punya keturunan. Boleh dengan tepuk tangan yang paling meriah. Seandainya saja mereka sudah menyerah di tahun-tahun awal, mereka nggak melihat mujizat. Tapi karena mereka nggak menyerah, makanya mereka lihat mujizat. Saya mau bilang ya, mujizat Tuhan ada bagi setiap mereka yang tidak pernah menyerah. Saya nggak tahu apa yang sebentar saudara imani, kesehatan kan, pemulihan ekonomi kan, pemulihan rumah tangga kan. Saya mau bilang tugas kita setelah kita percaya dan bertindak, jangan menyerah. Apapun halangannya, apapun rasa sakitnya, jangan menyerah. Apapun tembok yang ada di depan saudara, jangan menyerah. Terobos terus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kau lihat mujizat itu terjadi. Doa saya, mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap kita yang hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita sama anak ini pantang menyerah. Mujizat Tuhan sudah menanti di depan setiap kita. Sekarang kita putaran yang paling meriah. Yang diberkati buat mereka, jangan memberikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Aku percaya. Mari sama-sama kita bersama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita tentang kisah perempuan yang perdarahan 12 tahun. Yang hebat dari wanita ini adalah tentang iman. Dia punya iman yang luar biasa, iman yang besar, dan iman yang besar itu diaplikasikan dalam tindakannya. Saya percaya dalam ruangan ini ada banyak orang yang punya iman yang besar. Ada banyak orang yang bukan hanya sampai pada iman saja, tapi mereka bertindak dengan iman. Tapi sayangnya, ada banyak di antara kita ketika mengalami kegagalan kita menyerah. Ada banyak di antara kita ketika kita gagal, kita memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Saya mau bilang menyerah hanya untuk mereka yang tidak punya Tuhan. Selama kita punya Tuhan, kita punya pengharapan untuk bangkit lagi, untuk maju lagi, untuk berjuang lagi sampai apa yang kita imani menjadi bagian setiap kita. Jangan menyerah. Mari bangkit lagi. Mujizat Tuhan sudah menanti di depanmu. Mari sama-sama angkat tangan